Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di kesempatan baik ini kita dapat berjumpa kembali. Nah, di sini saya akan kembali membahas tentang PPG ya. Dan di sini saya akan coba mereview ataupun berbagi tutorial cara penginstalan aplikasi PPG yang di sini ya, yang sesuai di surat edaran kemarin, yaitu tahapan persiapan seleksi akademi oleh peserta. Di sini dilakukan oleh masing-masing peserta ya. Oke, di sini kita pertama harus instalasi aplikasi seleksi akademi secara mandiri ya. Melalui di sini mulai tanggal 2 April. Aplikasi seleksi akademik dapat diunduh pada laman PPG. Nah, di sini untuk aplikasinya di sini sudah ada ya. Ini dapat kita lihat, ini halaman PPG-nya. Di sini saya perbesar biar Bapak Ibu bisa dengan jelas melihatnya. Oke, ini di halaman ppg.kemdikbud.go.id dan di sini kita dapat scroll ke bawah. Ya, sini saya perkecil lagi. Nah, ini dia instalasi sistem ujian seleksi akademik. Nah, setelah Bapak Ibu ke halaman ini, ke halaman PPG, silakan Bapak Ibu klik di sini di instalasi sistem ujian. Oke. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, di sini Bapak Ibu ya, sebelum kita lanjut ke instalasi aplikasinya, di sini yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silakan diberikan dukungan dulu berupa subscribe ya, dan diaktifkan lonceng notifikasinya. Oke, kita lanjut ke cara penginstalasinya. Kita kembali. Di sini untuk instalasi dapat kita baca panduannya. Instalasi sistem ujian seleksi akademi PPG dalam jabatan berbasis dalam jaringan domisili 2022. Di sini dalam rangka pelaksanaan pendidikan profesi guru ataupun PPG dalam jabatan tahun 2022. Di sini sehubungan dengan itu kami sampaikan langkah-langkah. Di sini langkah-langkahnya dapat kita lihat. Yang pertama, perangkat yang diperlukan pelaksanaan seleksi akademik, yaitu ini perlu dipersiapkan oleh setiap peserta PPG ya. Yang pertama, laptop yang sudah terpasang aplikasi seleksi akademik ataupun SEB ya, SEB. Kemudian handphone, di sini handphone kita yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan WhatsApp di handphone tersebut ya. Kemudian kita harus memiliki koneksi internet, minimal kuota kita harus ada 10 GB ya, itu minimal. Dan di sini untuk perangkatnya, di laptop kita harus memiliki layar minimal 10 in. Kemudian menggunakan minimal sistem operasi Windows 8 ya, yang 32 bit itu minimal. 64 bit itu lebih baik, atau macOS versi 10 ya. Di sini kita tidak disarankan untuk menggunakan Windows di bawah Windows 8, yaitu Windows 7 ya. Oke, kemudian selanjutnya kita harus memiliki minimal 2 GB RAM-nya ya, RAM laptop. Kemudian kita harus memiliki minimal 10 GB store-nya ya, untuk kapasitas laptop. Kemudian kita harus dilengkapi audio yang berfungsi dengan baik. Kemudian harus memiliki baterai dalam keadaan berfungsi dengan baik. Bisa disiapkan charger ya, ataupun chargernya harus kita colokkan agar tidak mati di saat ujian. Dan kita lanjut di sini, handphone ataupun HP yang sudah terpasang aplikasi Zoom dan aplikasi WA. Nama peserta pada aplikasi Zoom harus sesuai dengan nama lengkap ya, sesuai dengan data diri kita, sesuai ijazah di aplikasi Zoom ya. Kita pasang email saya sarankan untuk aplikasi Zoom, emailnya gunakan email Bapak Ibu yang sudah terdaftar di Dapodik. Oke, kemudian koneksi internet stabil ya. Di sini kita koneksi internet harus stabil. Kemudian kuota internet minimal seperti di atas tadi sudah dibilang, yaitu sebesar 10 GB ya. Dan untuk langkah di sini kita dapat unduh ya, untuk laptop ini untuk Windows yang pertama.
kita dapat klik yang A ini, save seleksi instalasi ya, untuk mengunduh aplikasi. Kemudian nanti setelah selesai semua, baru kita tekan mulai seleksi ya. Oke, dan bagi yang menggunakan operasi macOS dapat pilih yang nomor A pertama untuk unduh aplikasinya, kemudian baru diinstal. Oke, di sini berhubung saya menggunakan Windows, saya praktekkan yang Windows ya. Kita klik di sini save seleksi instalasi Windows. Dan di bawah di sini dapat dilihat ya, aplikasinya sedang terunduh ya. Kita tunggu sampai selesai. Baik Bapak Ibu, jika aplikasinya sudah terunduh, sudah selesai, maka di sini kita dapat pilih show in folder terlebih dahulu ya. Dan ini aplikasinya. Oke, di sini kita dapat klik kanan ataupun klik dua kali ya, klik kiri. Oke, setelah klik kanan kita dapat pilih run administrator. Oke, kita pilih run. Kemudian kita tunggu. Dan sebelum kita install, pastikan ya antivirus yang mendeteksi aplikasi some browser dapat dimatikan dulu, ataupun antivirus Windows-nya ya, dimatikan dulu agar tidak terjadi kendala yang tidak kita inginkan, yaitu gagal untuk beroperasi aplikasinya nanti. Oke, setelah tampil begini, Bapak Ibu silakan klik next, kemudian pilih achieve ya, yang di atas ini, kemudian kita pilih next lagi dan pilih install aplikasi, dan di sini kita tunggu sampai instalasi selesai. Oke, di sini aplikasinya sudah terinstall ya, dan di sini kita dapat pilih finish yang terakhir. Oke, jika sudah selesai, Bapak Ibu silakan pilih ini ya, yang nomor 2, yaitu mulai seleksi. Oke, di sini saya perbesar ya. Oke, biar Bapak Ibu nampak ya. Nah, di sini ini yang pertama tadi, install aplikasi. Setelah kita install aplikasi, maka kita selanjutnya pilih mulai seleksi window ya. Mulai seleksi window. Oke, saya perkecil lagi. Baik Bapak Ibu, jika aplikasinya sudah terinstall, selanjutnya di sini Bapak Ibu silakan tekan mulai ya, ataupun pilih yang nomor 2 ini, mulai seleksi Windows. Oke, di sini kita klik dua kali ataupun kita klik kanan kemudian pilih open ya. Oke, di sini saya klik dua kali. Kemudian di sini akan diminta yaitu passwordnya. Passwordnya silakan Bapak Ibu tulis dengan tulisan seleksi saja. Saya contohkan, saya kembali. Misalnya seperti ini ya. Di sini saya sudah siapkan. Ini untuk passwordnya yaitu seleksi ya, tulisan biasa. Oke. Di sini kita kembali, kita pilih seleksi ini. Kita kita klik kanan, kemudian kita bisa pilih open with exams ya, ataupun seperti sebelumnya yaitu kita pilih klik kanan klik dua kali maksudnya ya, klik dua kali. Oke, di sini kita masukkan passwordnya yaitu seleksi. Baik, setelah selesai passwordnya sudah benar kita masukkan, kita pilih OK. Kemudian di sini kita tunggu ya untuk tampilan layar aplikasi untuk mengikuti seleksi PPG dalam jabatan. Perangkat Anda telah memenuhi persyaratan. Di sini dapat kita lihat persyaratan melaksanakan seleksi PPG dalam jabatan dalam jaringan berbasis domisili di sini ya. Kemudian selanjutnya di sini Bapak Ibu silahkan masukkan nomor peserta seleksi. Nomor peserta ini Bapak Ibu dapat lihat di kartu ujian Bapak Ibu ya, yang akan dapat diunduh nanti. Kemudian kode validasi nanti akan diberikan oleh pengawas ya. Kemudian setelah keduanya kita masukkan, kita pilih proses, dan selanjutnya nanti baru kita masukkan biodata dan sebagainya ya, sampai dengan tampilan soal nantinya. Oke, untuk panduan lengkapnya nanti saya akan
sertakan di deskripsi video ini ya. Oke. Kemudian di sini untuk cara keluar dari tampilan ini, tampilan aplikasi ujian ini, Bapak Ibu dapat menuju ke pojok kanan bawah ya, paling bawah yang tanda ini, tanda on off ya. Di sini Bapak Ibu dapat pilih, kemudian pilih OK ya. Dan layarnya akan kembali ke sebelumnya. Dan selanjutnya di sini, jika sudah semua, Bapak Ibu dapat lihat panduannya ya. Yaitu setelah kita instalasi tadi, ini sudah kita unduh, sudah selesai di sini seperti di panduan. Kemudian Bapak Ibu sudah tampil seperti ini yang sebelumnya saya perlihatkan ya. Seperti ini. Kemudian di sini selanjutnya Bapak Ibu ya. Ini permasalahan yang terjadi ya. Biasanya terjadi di sini, nanti Bapak Ibu dapat baca sendiri ya. Di sini saya tidak jelaskan karena kalau saya jelaskan akan memakan waktu lebih banyak. Oke. Di sini saya sertakan nanti insya Allah di deskripsi ya untuk panduan ini. Oke. Baik Bapak Ibu, hanya demikian yang dapat saya berbagi informasi di kesempatan baik ini, kiranya bermanfaat ya. Dan di sini sebelum kita akhiri, seperti biasanya, yang baru bergabung ataupun baru menemukan channel ini, silahkan diberi dukungan berupa subscribe dan diaktifkan lonceng notifikasinya, di like dan di share videonya agar teman-teman kita di luar sana bisa tahu informasi penting ini ya, agar teman-teman kita bisa menjalankan dan sukses di seleksi PPG 2022 ini. Baik, selamat menjalankan aktivitas kembali dan semoga saja kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata di sini saya mohon pamit undur diri. Jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.